Saya Rita Asmara Mukti, guru pengajar di SMA Negeri 2 Bandung, mata pelajaran PPKN. Saat ini akan membahas studi kasus menurunnya prestasi belajar siswa. Deskripsi permasalahan yang terjadi, prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar juga diartikan sebagai kemampuan maksimal yang dicapai oleh seseorang dalam suatu usaha yang menghasilkan pengetahuan atau nilai-nilai kecakapan. Di sekolah, hasil belajar dinyatakan dalam nilai dalam suatu mata pelajaran yang diberikan, contohnya di pelajaran PPKN. Jadi, bentuk angka nilai ini merupakan lambang untuk prestasi atau hasil belajar siswa. Namun, akhir-akhir ini hasil belajar siswa yang bersangkutan yang diharapkan oleh semua pihak ini mengalami penurunan. Penurunan ini terutama bisa dilihat dari hasil ulangan hariannya, kemudian hasil mid semesternya, serta ulangan penilaian akhir semester di sekolah. Penurunan tersebut dapat dilihat dari sikap dan perilaku siswa diantaranya. Dalam akar masalahnya, satu, siswa kurang merasa senang atau kurang semangat dalam belajar. Kedua, siswa mengikuti pelajaran juga semata-mata agar dia tidak tinggal kelas. Yang ketiga, siswa mengikuti belajar bukan untuk menambah ilmu, tetapi diharuskan mengikuti pelajaran yang ada. Keempat, prestasi belajarnya rendah karena motivasinya belajarnya juga rendah. Yang kelima, siswa lebih senang main games. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi belajar itu diantaranya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau kita lihat di faktor internalnya, sikap siswa dalam belajar cenderung acuh, minat siswa belajar juga rendah, IQ dan kemampuan belajar siswanya juga biasa saja, perasaan tidak nyaman yang dirasakan siswa, semangat belajar siswa juga kurang. Siswa tersebut belum mampu menemukan bakat yang dia miliki. Nah, ada juga faktor biologis dalam diri siswa. Kemudian konsentrasi belajar siswa juga rendah. Sikap terlalu santai, siswa terlalu menggampangkan tugas. Juga ada motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, cara belajar siswa di rumah juga kurang tepat. Kemudian minat siswa untuk mengikuti pelajaran juga rendah. Faktor fisiologisnya yaitu meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani seseorang. Terkadang juga karena kelelahan dan kejenuhan dalam belajar. Kemudian kurangnya juga kematangan dan kesiapan siswa menghadapi pelajaran. Adapun dari faktor eksternal, diantaranya yaitu kurang adanya rasa nyaman dan aman dalam keluarga, kemudian kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, hubungan orang tua dan anak juga kurang baik, kemudian orang tua tidak meluangkan waktu bersama anak, kemudian kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak, keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, lingkungan sekolah juga diantaranya lingkungan belajar siswa yang kurang kondusif, metode mengajar gurunya juga kurang variatif, kemudian sarana prasarana sekolah juga kurang memadai. Bisa juga karena adanya kurikulum yang kurang baik dalam pembelajaran dan penggunaan metode mengajar yang tidak efektif dan variatif yang juga bisa menimbulkan atau menyebabkan siswa menjadi kurang motivasi untuk belajarnya. Nah, adapun alternatif solusinya yaitu terkait dengan rendahnya prestasi belajar siswa yang rendah ini, maka perlu kiranya kita secara intens dan bersama-sama memberikan perhatian terhadap permasalahan ini, sehingga siswa tidak merasa terpuruk dan enggan beranjak dari kondisi ini. Untuk itu, kita perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas prestasi belajar siswa. Di antaranya, satu, proses pembelajaran harus efektif. Dua, siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tiga, peranan orang tua pada belajar anak-anaknya harus maksimal. Orang tua harus mengetahui faktor mana yang mempengaruhi semangat belajar anak. Orang tua juga sebaiknya lebih memperhatikan pergaulan anaknya, memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap anaknya.
Masyarakat sebagai tempat belajar siswa harus kondusif. Kemudian kesadaran guru untuk bersikap hangat terhadap siswa. Dan terakhir adalah bagaimana keadaan sekolah. Hasil pemecahan masalah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Karena itu, lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajarannya, hubungan guru dengan siswanya, alat-alat pelajaran, dan kurikulumnya. Hubungan antara guru dan siswa kurang baik akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya, sehingga dibutuhkan kesadaran guru untuk bersikap hangat terhadap siswanya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, demikian tadi studi kasus permasalahan siswa di sekolah. Ini adalah sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah, baik informasi dari keluarga atau konsultasi dengan BK dan wali kelas. Sumber diantaranya juga dari Maulana Farhan Najib, blogspotnya, penyebab menurunnya prestasi belajar siswa dan cara mengatasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.